Semangat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 mata kuliah Testing and System Implementation akan sharing mengenai level testing yang dilakukan pada sebuah development software. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Terdapat 4 tahapan testing yang umum dilakukan, dan pada setiap level testing memiliki tujuan tertentu. Yang pertama, unit test. Unit test digunakan untuk melakukan testing terhadap individual komponen. Lalu yang kedua adalah integration test yang digunakan untuk melakukan testing terhadap komponen yang sudah terintegrasi. Setelah itu, system test, yaitu tes untuk melakukan terhadap keseluruhan sistem. Dan yang terakhir adalah acceptance test. Testing tahap pertama yang dilakukan pada suatu software adalah unit testing. Jika kita analogikan software seperti sebuah sepeda, di mana sepeda memiliki komponen-komponen kecil seperti roda, sadel, stang, rem, dan rantai. Sebelum sepeda dijual, setiap bagian tersebut harus dipastikan kualitasnya. Jangan sampai ada salah satu bagian yang tidak memenuhi standar. Nah, sama halnya dengan sepeda, setiap bagian software pun perlu diuji. Software tersebut perlu melalui sebuah proses yang disebut dengan unit testing. Jadi, di tahap ini kita melakukan tes pada komponen terkecil dari suatu aplikasi atau software, di mana tes yang dilakukan untuk memastikan apakah logik dan struktur data dari komponen-komponen tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan unit test, biasanya kita memerlukan keterampilan bahasa pemrograman. Oleh karena itu, unit test biasanya dilakukan oleh seorang software developer. Contohnya saja unit testing untuk memeriksa kode program pada function check file exist. Yang dilakukan developer adalah menuliskan test case dalam bentuk script yang biasanya menggunakan atau memerlukan library supaya unit test tersebut bisa dijalankan. Nah, fungsi dari tools ini adalah mengautomate proses unit test terhadap function tersebut. Ada beberapa tools atau library yang bisa digunakan tergantung dari bahasa pemrograman apa yang dipakai. Misalnya JUnit untuk bahasa pemrograman Java, PHP Unit untuk bahasa pemrograman PHP, dan beberapa tools tergantung dari bahasa pemrograman apa yang dipakai untuk mendevelop aplikasi tersebut. Yang selanjutnya adalah integration test, yang merupakan teknik sistematis untuk membangun arsitektur perangkat lunak, sekaligus pada saat yang sama melakukan tes untuk mengungkap kesalahan yang terkait dengan interfacing. Testing ini menguji atau memvalidasi bagaimana antar komponen pada suatu software berinteraksi. Integration test terbagi menjadi dua. Yang pertama top-down integration dan yang kedua adalah bottom-up integration. Top-down integration testing merupakan metode pengujian di mana tahap-tahapnya berlangsung dari atas ke bawah. Metode ini mengikuti aliran kontrol atau struktur arsitektur, misalnya dimulai dari GUI atau menu utama, komponen atau sistem yang diganti oleh step. Kelebihan dari top-down integration ini diantaranya adalah memudahkan kita untuk melacak bug apabila terjadi kegagalan di sistem yang dirancang, lalu memudahkan kita untuk mendapatkan bentuk atau contoh awal, dan yang terakhir membuat pelacakan cacat desain utama menjadi lebih mudah. Selain memiliki kelebihan, teknik top-down integration testing tentunya juga memiliki beberapa kekurangan. Di antara lain adalah pengujian fungsi dasar dilakukan pada akhir tahap integration testing dan memiliki lebih banyak versi desain yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya ada bottom-up integration testing. Sesuai dengan arti namanya, bottom-up integration testing adalah metode pengujian integration testing yang titik awalnya dimulai dari bawah dan berlanjut hingga ke atas.
Pengujian bottom up adalah jenis pendekatan pengujian integrasi inkremental, di mana pengujian dilakukan dengan mengintegrasikan atau menggabungkan dua atau lebih modul dengan cara bergerak ke atas dari bawah melalui aliran kendali struktur arsitektur. Dalam hal ini, modul tingkat rendah diuji terlebih dahulu, kemudian modul tingkat tinggi diuji. Jenis pengujian atau pendekatan ini juga dikenal sebagai penalaran induktif dan digunakan sebagai sinonim sintetis dalam banyak kasus. Pengujian bottom up adalah pengujian yang mudah dipahami dan menghasilkan peningkatan dalam pengembangan perangkat lunak secara keseluruhan. Pengujian ini menghasilkan tingkat keberhasilan yang tinggi dengan hasil yang tahan lama. Integration test biasanya dilakukan oleh tester atau QA. Dalam integration test bisa juga menggunakan berbagai tools untuk membantu atau mempermudah eksekusi pengujian seperti Citrus, Fitness, Protractor, Tesi, dan banyak tools-tools lainnya. Setelah software melewati proses unit test, di mana setiap komponen terkecil dari aplikasi divalidasi, dan integration test, di mana interaksi antar komponen divalidasi, tahap berikutnya adalah sistem test, yang merupakan pengujian sebuah aplikasi secara lengkap dan sudah saling terintegrasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem bekerja sesuai dengan persyaratannya. Sistem tes ini dilakukan oleh tester. Terdapat beberapa jenis sistem tes, yaitu fungsional, performance, stress, configuration, security, recovery, reliability, dan usability. Functionality testing digunakan untuk memastikan bahwa perilaku sistem mematuhi spesifikasi persyaratan. Di dalam tes ini, semua persyaratan fungsional untuk sistem harus dapat dicapai oleh sistem. Jadi, fokus dari tes ini adalah functionality, fungsi dari sistem tersebut. Sedangkan performance testing adalah untuk melihat apakah perangkat lunak yang dibangun sudah memenuhi persyaratan kinerja. Fokus dari tes ini adalah kecepatan respon aplikasi, pengguna maksimum yang bisa dihandle oleh aplikasi, kestabilan dari aplikasi itu terhadap beban yang bervariasi, dan bagaimana cara sistem menghandle aplikasi jika bebannya terlalu berat. Stress testing juga dikenal sebagai pengujian daya tahan untuk menentukan batas di mana sistem atau perangkat lunak atau perangkat keras rusak. Hal ini juga untuk memastikan sistem berjalan efektif meskipun dalam kondisi ekstrim. Sebenarnya, alasan diperlukan stress testing biasanya ketika waktu festival atau promo diskon yang besar-besaran. Dalam hal ini, mayoritas situs belanja online dapat menyaksikan lonjakan lalu lintas atau traffic ketika mengumumkan penjualan. Oleh karena itu, stress testing sangat berperan untuk mengakomodasi lonjakan trafik yang tidak normal. Namun, ketika proses pengakomodasian trafik gagal, akan mengakibatkan hilangnya pendapatan dan reputasi. Kegagalan sistem dalam kondisi ekstrim dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan yang sangat besar, sehingga kita dituntut siap dalam kondisi ekstrim dengan mengeksekusi stress testing. Lalu selanjutnya ada configuration testing. Configuration testing adalah teknik pengujian perangkat lunak, di mana aplikasi perangkat lunak diuji dengan beberapa kombinasi perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengevaluasi persyaratan fungsional dan mengetahui konfigurasi optimal di mana aplikasi perangkat lunak bekerja tanpa cacat atau kekurangan. Misalnya dalam suatu mobile apps perlu dilakukan beberapa pengujian untuk memastikan apps berjalan dengan baik di berbagai merek dan tipe device. Recovery testing. Recovery testing adalah proses pengujian kemampuan produk perangkat lunak untuk memulihkan data dengan cepat setelah kegagalan sistem seperti kerusakan, gangguan perangkat keras,
dan pemadaman jaringan. Selanjutnya, ada security testing. Security testing adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mencari kerentanan keamanan pada sebuah software atau aplikasi. Di dalamnya akan ada berbagai jenis pengujian untuk memastikan bahwa sistem yang Anda kembangkan sudah benar-benar aman dari berbagai ancaman serangan cyber. Kemudian, reliability testing. Reliability testing adalah proses pengujian perangkat lunak yang memeriksa apakah perangkat lunak dapat melakukan operasi bebas kegagalan untuk jangka waktu tertentu dalam lingkungan tertentu. Tujuan dari pengujian reliabilitas adalah untuk memastikan bahwa produk perangkat lunak bebas bug dan cukup dapat diandalkan untuk tujuan yang diharapkan. Lalu kita masuk ke usability testing. Usability testing merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah user dapat mudah menggunakan aplikasi, seberapa efisien dan efektif sebuah aplikasi dapat membantu user dalam mencapai tujuannya, dan apakah user puas dengan aplikasi yang digunakan. Usability testing berbeda dengan user testing. Walaupun kedua metode tersebut merupakan metode testing sebuah aplikasi baik berbasis desktop, website, ataupun mobile. Tujuan dari user testing adalah untuk mengetahui apakah aplikasi yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan user. Sedangkan tujuan dari usability testing adalah untuk mengetahui apakah aplikasi yang dibuat dapat digunakan oleh user. Untuk melakukan user testing, diperlukan aplikasi yang sudah dibuat. Sedangkan untuk melakukan usability testing dapat menggunakan wireframe dari aplikasi ataupun aplikasi yang sudah dibuat. Usability testing perlu dilakukan untuk mengetahui lebih dulu kemungkinan kendala penggunaan aplikasi yang akan dihadapi oleh pengguna. Perlu selalu diingat, kita belum tentu pengguna dari aplikasi yang dibuat. Jadi, perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu pada user yang sesungguhnya untuk mendapatkan umpan balik. Tim desain dan pengembang aplikasi dapat mengetahui isu-isu yang kemungkinan akan timbul pada saat penggunaan aplikasi tersebut dan dapat segera memperbaikinya. Usability berkaitan dengan kualitas dari pengalaman yang dirasakan user pada saat menggunakan aplikasi, baik berupa peralatan ataupun aplikasi berbasis website, berbasis desktop, atau berbasis mobile. Usability atau kebergunaan meliputi beberapa faktor, yaitu desain yang intuitif, kemudahan untuk dipelajari, penggunaan yang efektif, tingkat kemudahan untuk diingat, tingkat kesalahan yang terjadi, serta tingkat kepuasan yang sifatnya subjektif. Oleh karena itu, pada saat pengujian, faktor-faktor yang berkaitan dengan usability akan diuji. Kemudian ada user acceptance test atau disingkat dengan UAT. Dalam desain produk baru, penting untuk memikirkan reaksi user. UAT adalah tahap yang tidak boleh dilewati dalam proses tersebut. Pasalnya, UAT dapat menentukan apakah sebuah produk sudah layak atau belum untuk masuk ke tahap launching, baik itu dari segi reaksi user maupun pengembangan softwarenya. Ketika membuat desain produk, salah satu pertimbangannya adalah pain point user yang ditargetkan. Pain point merupakan permasalahan yang dialami oleh pelanggan Anda. Di dalam konteks ini, pelanggan tersebut adalah user yang menggunakan website atau aplikasi Anda. Setelah mengetahui pain point pelanggan dan apa yang mereka butuhkan, tugas utama tim produk adalah menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mendesain produk yang menjadi solusi terhadap masalah mereka. Nah, UAT adalah proses pemeriksaan apakah solusi tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan user. Dan UAT biasanya berfokus kepada fungsionalitas software dan detail teknis lainnya yang nantinya akan digunakan oleh user.
Acceptance test atau user acceptance test umumnya dilakukan oleh klien atau pengguna akhir. Biasanya tidak fokus pada identifikasi masalah sederhana seperti kesalahan ejaan maupun cacat di showstopper, seperti crash perangkat lunak. Penguji dan pengembang mengidentifikasi dan memperbaiki masalah ini selama tahap awal pengujian fungsionalitas, pengujian saat integrasi dan pada tahap sistem testing.